Jadi, oke, silakan. Anda mengatakan Paulus itu tidak saya tidak mengimani Paulus, jadi Anda tidak perlu menjelaskan silsilah Paulus. Nah, tadi Anda bertanya tentang silsilah di kami. Mulai dari Ibrahim, Ismail sampai baginda Rasulullah SAW. Apakah emang Anda beriman kepada baginda Rasulullah SAW? Enggak kan? Terus kenapa Anda tanyakan silsilahnya? Kalau itu jadikan alasan, ini Anda ketar-ketir, tapi nuduh saya. Anda yang tidak mampu menjawab, dalam ilmu psikologi lagi Anda bawa. Ingat, saya ini lulusan psikologi pendidikan loh. Catat itu. Ya, jadi Anda jangan bawa psikologi di sini. Cukup statistik yang Anda bawa dan Anda kelabakan di sana. Jangan lari kemana-mana. Ketika saudara mengatakan masa Nabi sudah selesai, wah, Anda perlu belajar. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Paulus di sana masuk dalam deretan Nabi. Lalu Anda mengatakan bahwasanya saya tidak ngerti Nabi, saya tidak ngerti Rasul. Waduh, parah ini. Ya. Jadi saudara saya, ketika saudara mengatakan Bang Suma itu menggunakan Amsal 3 nomor 5, tapi dia sendiri tidak menggunakan data, dia hanya mengatakan asumsi. Saya katakan, Bung, apa yang saya uraikan itu semua berdasarkan data. Saya memegang teguh ajaran Taurat itu untuk Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Di awal saya membawa ayat Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, 145 untuk membantu saudara bahwa Islam pun mengakui Nabi Musa diutus oleh Allah membawa ketentuan, ketetapan, syariat, hukum-hukum dan perintah kepada kaumnya Nabi Musa. Dan itu harus mereka lakukan secara wajib. Saya juga sudah memberikan data akuratnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, bukan oleh Paulus. Hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini data, Bung. Ini saya sandarkan pemahaman saya terhadap firman Tuhan. Anda menuduh saya tidak bersandar kepada Amsal 3 nomor 5. Justru Anda yang tidak bersandar ke sana. Pertanyaan saya simpel. Kalau ajaran Paulus yang Anda gunakan untuk menghancurkan perintah Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa, maka Paulus harus jelas nasabnya. Paulus harus terang dia berasal dari keturunan mana. Karena dia telah merubah firman Tuhan. Kalau Al-Quran menjelaskan Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya, mereka harus tunduk patuh kepadanya. Pada saat mereka tidak tunduk patuh kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka, maka mereka dikutuk oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan. Karena itu kemudian Al-Quran menjelaskan itu. Kita tidak minta Anda percaya Quran, tidak. Ya, la ikraha fiddin, sekali lagi. Tapi tolong percaya kepada pengajaran Yesus. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Percaya enggak Anda kepada Yesus itu, perkataan Yesus? Kalau Anda percaya, mustahil Anda mengimani perkataan Paulus. Ini dulu poinnya. Jangan mengatakan saya tidak berdata, saya kemudian ketar-ketir, jangan. Ya, Yesus Anda percaya itu sudah cukup bagi saya. Karena kenapa? Dengan Anda percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Paulus, Anda akan sampai kepada hidayah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Apa yang dihantamkan oleh Paulus tentang pengakuan Yesus itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sekarang Anda pengikut siapa? Pengikut Paulus. Oleh karena itu saya minta, tolong tunjukkan silsilah orang yang Anda ikuti itu. Dia berasal dari keturunan mana?
Bapaknya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Sampai kepada Nabi Abraham. Silakan. Oke. Giliran Bang Roti Kehidupan, silakan. Ya, jadi mungkin Abang Zuma ini percaya dengan perkataan Yesus ya. Amin enggak? Bang Zuma, coba jawab ya atau tidak. Amin, amin. Yes, saya percaya. Iya, Oke, betul. nanti kita Beliau bahas. adalah Nabiullah, beliau adalah Rasulullah. Oke. Saya percaya. Silakan. Bang Zuma percaya. Berarti Bang Zuma, saya lanjutkan, tidak boleh bantah ya. Waktu saya ini. Berarti Bang Zuma harus percaya Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Bang Zuma harus percaya bahwa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Berarti Bang Zuma juga harus percaya Yesus berkata akulah air yang hidup. Bang Zuma juga harus percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bang Zuma juga harus percaya bahwa Yesus itu sudah menebus, datang dan menebus juru selamat sebagai Tuhan dan juru selamat, menebus dosa-dosa saya dan Bang Zuma dan kita semua. Bang Zuma harus percaya itu. Karena perkataan Yesus dia harus selalu menekankan dengan kata sesungguhnya, aku berkata dengan sesungguhnya. Bang Zuma harus percaya itu. Dan ketika Bang Zuma selalu menekankan tentang Paulus, tentang Rasul Paulus, saya bilang tidak ada yang salah, kami pengikut Yesus Kristus. Kami percaya akan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 9, itu jelas Yesus yang mengutus Paulus itu sendiri. Dan ketika ada orang yang mengutus, seorang Allah itu mengutus Paulus menjadi seorang rasul, berarti dia pasti sudah menubuatkan sesuatu untuk Paulus itu sendiri. Tidak mungkin dia mengutus orang tapi tidak memberikan sebuah amanat. Dan Bang Zuma ini mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang nabi. Ayatnya di mana Bang Zuma? Bang Zuma hanya menyampaikan saja. Itu Rasul Paulus nabi-nabi supaya membenarkan Muhammad itu adalah seorang nabi. Ayatnya di mana Paulus adalah seorang nabi? Paulus bukan seorang nabi, tapi Paulus itu adalah seorang rasul. Kalau ada ayat mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi, di mana ayatnya? Jangan asal menafsirkan. Ini yang saya bilang Bang Zuma memakai pengertiannya sendiri seolah-olah tahu soal firman Allah di dalam Alkitab, lalu menuangkan itu pengertiannya itu taruh di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, satu dunia ini saja kalau berbicara tentang firman Allah, apa yang dikatakan oleh Yesus tidak sanggup untuk isi. Ini otaknya Bang Zuma. Interupsi Bang. Bang gini Bang. Tadi Bang Zuma tadi menyebutkan bahwa Paulus itu adalah nabi berdasarkan yang dibaca Bang Zuma, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1 Bang. Tadi disebutkan. Kisah Para Rasul. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 13 yang ke-1 ayat 1. 13 ayat 1. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1, maka ini Barnabas dan Saulus. Maka berfirmanlah Tuhan, makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Barnabas dan Saulus. Apa yang di sini? Pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang didengar oleh Niger, dan Lukas seorang Kiner dan Menham, bersamar dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, kasus di sini dia mengatakan bahwa adalah seorang nabi. Kita buka di dalam kitab literal ya. Kisah Para Rasul. Alkitab nggak ada salah. Rasul Paulus itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi. Kisah Para Rasul mana ya? Kisah Para Rasul. Nah, ayat yang selanjutnya, pada suatu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, dikatakan Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atasnya, orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, di ayat yang ketiga ini jelas bahwa Rasul Paulus itu dikhususkan dengan Barnabas. Dia adalah penyambung di lidah Allah, itulah nabi. Tetapi dikhususkan oleh Allah itu sendiri bahwa Rasul Paulus itu ditumpangi tangan dengan sebuah tanda ada tumpang tangan di situ. Dia diutus sebagai seorang rasul. Tanda bahwa dia seorang rasul adalah dia ditumpangin tangan. Tidak ada yang salah dengan ayat ini.
Di dalam kekristenan kami diajarkan di dalam gereja itu sendiri, ketika seseorang ingin menyampaikan firman Tuhan atau dikatakan menyampaikan firman Tuhan, itu dia harus ada yang namanya peneguhan. Peneguhan. Dan Rasul Paulus ini diteguhkan untuk menjadi seorang rasul dengan sebuah tanda, yaitu tumpang tangan. Jadi apa yang salah? Rasul Paulus seorang apa? Seorang rasul, karena dia sah saat itu, ditumpangi tangan. Masalahnya di mana? Gak ada masalah dengan Alkitab ini. Makanya Zuma ini dengan Islam-Islam lain hanya mengutip satu ayat, tetapi tidak membaca ayat-ayat lain lagi. Ayat-ayat yang ke bawahnya itu tidak dibaca. Jadi asal tafsir. Ini Alkitab kami lebih tahu kitab kami seperti apa. Gitu Bang Zum, jangan asal tafsir ya. Oke. Sekarang gimana Bang Juma? Iya, kita sampai jam 1 Bang, masih ada waktu. Apa-apa. Saya hanya ingin katakan kepada saudara saya ini, dimulai waktunya Bang. Oke Bang, siap. Iya, saudara saya roti kehidupan. Anda sudah mengakui kan pernyataan Anda keliru tadi? Karena Anda sudah membaca Paulus itu ternyata nabi. Tuh, ini ilmu baru nih dari Bang Suma buat saudara saya ini. Dicatat itu. Oh, ternyata Paulus itu nabi dalam kitab kita gitu. Oh, dia bukan nabi, dia rasul. Di situ nggak dikatakan rasul. Di situ dikatakan nabi. Beberapa nabi. Nabi di dalam bahasa Yunani itu propetes, penyampai firman. Oke, jadi jangan Anda larikan ke rasul. Kata rasul dan kata nabi itu berasal dari Quran. Nabi orang yang menerima firman dari Tuhan. Bedanya dengan rasul, nabi yang menerima firman dari Tuhan dan memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Nabi tidak punya kewajiban menyampaikan. Rasul adalah nabi yang menerima firman untuk menyampaikan firman yang diterimanya. Jadi rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Catat itu. Nah, ketika Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti jelas dia nabi. Kalau Anda mengatakan dia nabi, belum tentu dia rasul. Tapi kalau Anda mengatakan rasul, dia sudah pasti nabi. Dia menyampaikan firman. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia bukan nabi, lantas ajarannya itu berasal dari mana? Sedangkan kitabnya orang Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berfirman melalui mimpinya dan akan berkata di dalam mimpi dia. Itu nabi. Nah, sekarang Paulus menerima firman Tuhan itu, menerima catatan-catatannya itu dari mana? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu informasi dia terima dari mana? Oh, dari Tuhan. Berarti dia nabi. Sederhana kan? Berarti Anda harus akui dia nabi. Karena dia mengajarkan surat-suratnya kepada orang lain, maka dia rasul. Tapi sebelum menjadi rasul, dia nabi. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh itu adalah karangan dia sendiri. Bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas kebodohannya untuk bermegah. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam suratnya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa dia itu nabi, nah coba tunjukkan di mana itu dinubuatkan Paulus akan menjadi nabi. Tunjukkan di mana silsilah dia. Kalau baginda Rasul Muhammad SAW, kami tidak perlu nubuatan. Bahwa dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian, kami tidak butuh. Al-Quran seketika datang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kami terima, kami imani. Nah, sekarang permasalahannya Paulus. Anda tidak mampu menunjukkan silsilahnya. Bukan tidak mampu, memang tidak diceritakan. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengimani sebuah pemahaman yang bertentangan dengan firman Tuhan dari orang yang tidak jelas nasabnya? Hanya berdasarkan surat. Nasabnya orang ini dari mana? Kenapa dia mengajarkan firman Tuhan itu adalah sampah? Kenapa dia mengajarkan hukum Taurat itu adalah sengat maut? Kenapa dia mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang mengajarkan dia? Sementara dia bukan nabi, dia bukan rasul. Rasul bagi Kristen, tapi pemahaman rasul itu adalah nabi yang mendapatkan penglihatan untuk menyampaikan penglihatan itu kepada orang lain.
Nah, sementara yang nabi itu adalah Yesus, bukan Paulus. Yang nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesusnya, bukan Paulusnya. Paulus bukan nabi. Meskipun diceritakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 itu untuk menimpali Anda bahwa Anda mengatakan tidak ada lagi nabi. Ternyata nabi-nabi ada. Ini nabi-nabi Yunani semua nih. Ya, Lukius, kemudian siapa lagi? Simeon, Barnabas, Saulus. Ini nabi-nabi yang tidak dikenal di ajaran internal Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong. Kalau memang Paulus tidak ada silsilahnya, Anda tidak paham silsilahnya karena memang tidak diceritakan dalam surat-suratnya. Pertanyaan saya, kenapa dengan mudah Anda percaya kepada dia? Sementara ajaran Tuhannya yang datang menurut Yesus lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik batal. Tapi melalui ajaran orang yang tidak jelas ini, Anda membatalkan hukum Taurat dengan menjadikan Yesus sebagai tameng mati terkutuk di atas tiang salib. Coba, terangkan kepada saya, di mana diterangkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk, selain daripada surat Paulus. Silakan. Bang Roto Kehidupan, mudah-mudahan Anda menanggap. Saya ingatkan kembali, Bang Juma itu menjelaskan di dalam iman Islam bahwa Rasul itu mengajarkan surat kepada umatnya. Nabi itu tidak wajib, tapi Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Nah, Bang Juma juga menyinggung nasab Paulus itu dari mana? Karena menurut Bang Juma dan keyakinannya, Rasul itu harus punya nasab. Nah, pertanyaan Bang Juma itu, bagaimana, kenapa Abang mudah percaya kepada Rasul yang nggak punya nasab? Silakan Bang. Ya, sebenarnya Zuma ini sudah masuk dalam sebuah lingkaran. Bahwa, kenapa saya bilang, dia sendiri yang mengatakan bahwa Nabi ada nasab ya. Kalau saya mengatakan dan Alkitab mengatakan Rasul Paulus adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, mengapa demikian? Karena dia menerima wahyu langsung dari Allah. Makanya dia dikatakan nabi dan para rasul. Jelas. Masalahnya di mana? Kalaupun dia mengatakan dia adalah ini, kenapa dia sampai menuliskan dia dapat wahyu itu dari mana sih? Ya dari Allah. Seperti kata Bang Zuma kan harus ada nasab. Harus ada wahyu kan? Ya dari Allah. Dari Allah yang seperti apa? Tertuang jelas di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi. Dari Yesus itu sendiri. Dari roh Yesus itu sendiri. Dari roh kudus itu sendiri. Ada ayatnya di situ. Masalahnya di mana? Kalau memang dia mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah wahyu, sebuah nasab, berarti dia seorang nabi. Dan dia juga ditumpangi, berarti dia mendapat dua jabatan. Nabi dan juga rasul. Nah, kalau nabi dan para rasul, berarti Rasul Paulus itu nabi dan para rasul karena dia mendapat wahyu langsung daripada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus itu sendiri. Jelas. Berarti Bang Zuma sudah masuk dalam sebuah perkataan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi dan juga sebuah tanda di dalam Kisah Para Rasul. Karena dari tadi Bang Zuma bahas Alkitab. Berarti Paulus juga termasuk seorang rasul. Seorang nabi dan juga seorang rasul. Itu perkataan Bang Zuma sendiri loh tadi saya dengar. Nah, kenapa sampai saya katakan seperti itu? Muhammad bukan seorang nabi. Dan Al-Quran bukan termasuk firman dari Allah itu sendiri. Kenapa saya katakan? Karena pewahyuan dari Allah kepada nabi atau dikatakan Rasul Paulus, meskipun ada malaikat yang datang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ditambah lagi di dalam kitab Wahyu. Ini kenapa saya nggak percaya Al-Quran itu bukan firman Allah. Di dalam kitab Wahyu itu tertulis sangat jelas di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Terkutuklah orang yang menambahi dan mengurangi isi Alkitab. Maranatha. Dikatakan terkutuk. Jadi Alkitab di Pulau Patmos tahun 9 Anno Domini itu sudah selesai. Tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Sudah selesai. Kalau memang katakan Paulus langsung diwahyukan oleh Allah sebagai seorang nabi dan juga ditumpangi tangan menjadi seorang rasul, berarti selesai di kitab Wahyu. Tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Bagaimana saya bisa mempercayai kitab-kitab yang keluar setelah Alkitab?
Sementara ada Alkitab yang sudah duluan, ada kitab yang sudah duluan sudah terbentuk. Kalau mengatakan kitab itu tiba-tiba turun dari langit, itu sesuatu yang kita bisa buktikan itu berdasarkan saksi. Ini kita bicara data, bukan tiba-tiba jedak jatuh ke bumi. Ini nggak masuk di akal, jedak jatuh ke bumi. Orang yang mempercayai jedak dan jatuh ke bumi itu bagi saya udah konyol sekali. Tetapi kitab yang berasal dari Allah itu pasti berdasarkan saksi. Alkitab mencatat bahwa Yesus memerintah alam semesta. Alkitab mencatat Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada saksi dan ada sejarah. Lah ini Al-Quran tiba-tiba jedak turun. Rasul Paulus kembali lagi. Pasti akan kembali ke Rasul Paulus. Ya Paulus, kalau memang Paulus sebagai nabi dan juga ditumpangin tangan menjadi seorang rasul, berarti dia dua jabatan dong. Thank you pencerahannya. Tetapi di dalam kitab Bayu, para nabi dan para rasul di dalam itu berarti sudah selesai setelah kitab Wahyu. Sebelum kitab Wahyu kan ada surat-surat Rasul Paulus. Sebelum tahun 96 AD, Anno Domini, itu ada surat-surat Rasul Paulus. Dan pas di tahun 96 AD, di Pulau Patmos, Alkitab selesai. Tidak ada lagi nubuatan. Lah tiba-tiba 500 kemudian muncul Al-Quran muncul. Tanpa saksi mata, lah tiba-tiba ada aja gitu. Ini bicara data yang kuantitatif dan kualitatif, cross check silangnya seperti apa, nggak masuk dalam sebuah ilmu pengetahuan statistik ini. Sementara kitab itu harus ada indikatornya, terbukti ada indikator, ada saksi. Itu baru kitab yang benar. Thank you Bang Roti Kehidupan. Jadi Bang Juma, jawaban dari Bang Roti Kehidupan bahwasanya Paulus itu memiliki nasab dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9, Paulus memberikan dapat wahyu dari Tuhan ya. Terus dari Bang Roti Kehidupan juga menyinggung jika Al-Quran memang firman, padahal dalam kitab Wahyu itu sudah jelas bahwasanya tentang wahyu Nabi itu sudah jelas. Terakhir itu adalah Paulus dalam kitab Wahyu. Terus Bang Roti juga menyinggung maaf, dalam kitab Wahyu itu Rasul Yohanes, bukan Paulus. Paulus itu surat-suratnya berdasarkan nasab dari Allah. Tadi kan ini kan pertanyaannya tentang Paulus, Bang. Kalau membawakan dari itu karena kayak saya sebutkan, tahap yang salah menyebutkan dari jawaban dari Bang Juma, saya nggak tahu nih. Jadi Bang Roti Kehidupan menyebutkan juga dalam Galatia 1:69 itu bahwasanya yang sudah jelas fix tertutup. Dan itu sudah ditutup dari kanisasi Bang Juma ya. Nah, silakan Bang Juma sanggahannya. Baik. Ya, terima kasih ya, Man. Jadi gini nih. Saudara mengatakan saya masuk ke dalam lingkaran. Yang ada Anda yang masuk ke dalam jebakan diri Anda sendiri. Ya. Anda mendapatkan ilmu dari Bang Zuma bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi dan Paulus itu adalah rasul. Dan Anda senang di situ. Sekarang mari kita buktikan. Kita sudah mengurai dan Anda mengaminkan, mengiyakan Paulus itu adalah nabi. Mari kita lihat Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya uraikan ayat ini, data ini. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah datang kepada Bani Israel pada masa Yesus. Sepeninggal Yesus, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, timernya Bang, tidak pernah datang kepada Bani Israel. Host, timernya Bang. Oke? Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah nyamar sebagai Yahudi. Tidak pernah nyamar sebagai murid Yesus. Menyamar seperti domba. Sabar Bang Zuma, timernya belum jalan ini. Nanti Bang Zuma bicara terus nanti. Iya, timer. Terus timernya. Jaringannya kayaknya. Nanti tinggal dikurangi aja Bang.
waspadalah kepada nabi-nabi yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, serigala ini adalah keturunan Benyamin, dan Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu Anda bisa baca di dalam Roma 11 nomor 1. Nah, ketika kemudian Matius 7 nomor 15, Anda bangga Paulus ini adalah seorang nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ternyata dia yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar sebagai pengikut Yesus, sehingga dia dengan selenong boy mengambil pengajaran Torah lalu membatalkannya dan mengangkat Yesus sebagai pembatal dan dijual kepada Romawi dan Yunani. Itu poin yang perlu Anda cermati. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Paulus itulah nabi, ingat pesan Yesus di dalam pengajarannya di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Anda berbicara mengenai Al-Quran, siapa saksi? Saya tanya balik, siapa saksi Paulus menulis surat di dalam bilik penjara? Ada beberapa surat yang kemudian Paulus tuliskan di dalam bilik penjara itu. Filipi, Kolose, itu ada surat-surat yang dituliskan Paulus di dalam penjara. Pertanyaan saya, ketika dia mengaku bertemu Yesus, dia diutus menjadi rasul, itu dia dapat wahyu dari mana dan siapa saksinya? Yang dituliskan di dalam penjara itu adalah Filipi, Korintus, kemudian surat Roma, Efesus, itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bilik. Sementara pesan Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu bahwa dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, ingat Anda membawa Kisah Para Rasul 9 nomor 6, itu padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah menulis surat di dalam bilik, tidak pernah mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam bilik. Bilik itu kamar, tidak ada tuh. Sementara yang dikatakan bilik, ya, itu artinya adalah kamar itu. Nah, Paulus itu di penjara, di dalam bilik dia menuliskan surat. Lalu kemudian ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Ketika dia di dalam penjara, dia bertemu dengan Mesias juga. Siapa yang menggenapi? Ingat, jangan ditelan liurnya tadi, dijilat lidahnya. Anda sudah mengakui dia adalah nabi. Tinggal kita buktikan apakah dia palsu atau asli. Anda uraikan aja sendiri. Ketika dikatakan dia bertemu di padang gurun, ketika dia menulis surat bertemu Yesus di dalam bilik penjara, Anda uraikan sendiri. Karena Yesus berpesan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nasihat Yesus agar jangan percaya kepada Paulus. Ini jelas ini data. Jangan mengatakan saya nggak berdata. Itu data akurat. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda sudah mengakui dia adalah nabi, mari kita lihat ajarannya. Yohanes 16 nomor 12 mengatakan, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Artinya akan ada ajaran yang datang setelah Yesus, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di pundak orang Yahudi itu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Sekarang mari kita bandingkan antara ajaran Paulus dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu, menerima kemudian ajaran berhaji ke Mekah. Apakah kemudian orang Yahudi sanggup menerima pada masa Yesus? Tidak. Nah sekarang kalau orang Yahudi disuruh kemudian ibadah di Yerusalem, apakah orang Yahudi sanggup pada masa Yesus? Sanggup. Jadi apa yang ada di ajaran Paulus yang tidak sanggup diamalkan oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus? Tidak ada. Menghilangkan hukum Taurat. Oh, orang Yahudi senang. Pesta hari Minggu, orang Yahudi senang dan seterusnya. Tapi kalau kita ajarkan tentang Islam kepada orang Yahudi tidak sanggup menanggungnya.
Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya ajaran setelah datang Yesus yang belum diajarkan adalah ajaran yang sangat berat. Zuma. Oke, silakan. Oke, Pak Zuma. Thank you ya. Jadi Bang Zuma ini kita dari dulu memang sudah berdebat ya. Tapi memang gini Bang Zuma. Bang Zuma mungkin sudah lupa ya. Tapi gini Bang Zuma. Bang Zuma mengatakan saksinya siapa Yesus itu sebagai rasul diberikan oleh Allah firman kepada dia sebuah nubuatan. Saksinya siapa? Saksinya jelas. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu kayaknya Bang Zuma nggak baca. Nggak baca penuh. Di mana saksinya itu Rasul Paulus atau Paulus sendiri itu berjalan dengan ahli-ahli Taurat lain. Itu saksinya. Saksi yang kedua adalah bagaimana Ananias bisa tahu kalau Paulus itu akan datang ke jalan yang namanya jalan lurus itu. Ananias tahu dari mana? Yesus datang dalam bentuk roh. Makanya dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, roh Yesus itu datang menemui Ananias, lalu bilang, datanglah ke seseorang, ke rumah seseorang di jalan lurus itu, temui seseorang yang bernama Saulus. Itu Yesus sudah terangkat ke surga. Temui dia, orang yang bernama Saulus, akan kuangkat dia menjadi seorang pilihan. Ada saksinya di situ. Jelas ada saksinya di situ. Bukan asal bicara. Nah, di dalam 1 Korintus ada hubungan dalam 1 Korintus pasal 13 dalam Matius pasal 7 tadi. Orang yang mengaku, karena di situ banyak yang mengaku dirinya Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Yang diurapi. Paulus mengakui nggak dirinya diurapi? Paulus tidak pernah mengakui dirinya diurapi. Karena Paulus tahu Mesias itu artinya Kristus. Paulus tidak mau menyamakan dirinya sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Itu jelas. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuatan itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti karena pengetahuan yang tidak lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan yang kita miliki tidak sempurna. Tetapi ayat 10 harus dipahami. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Di dalam ayat yang ke-10 ini, 1 Korintus pasal 13 ayat 10, jika yang sempurna, ini di dalam bahasa Yunani dia tertulis, jika toteleon datang. Jika toteleon tiba, to itu mengacu pada sebuah benda, kecuali dia bilang jika tonteleon tiba. Tapi dia mengacu pada toteleon, sebuah benda yang akan datang, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Yang sempurna itu apa? Alkitab. Makanya ketika Alkitab itu sudah ada di dalam kitab Wahyu, nubuatan itu sudah berakhir. Tidak ada lagi. Lah muncul di tahun yang ke-500 setelah Alkitab itu ada, muncul Al-Quran. Nubuatan itu ada nubuatan. Atau nubuatan datang dari Allah, jejar datang. Sementara firman Tuhan dengan jelas, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nubuat termasuk nubuatan. Maka saya bilang Alkitab itu sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah selesai. Tidak ada nubuatan lagi, karena sudah lenyap. Alkitab itu kanon tertutup. Rasul Paulus tegas mengatakan itu. Yesus pun tegas akan muncul Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu bukan acuan kepada Rasul Paulus. Ini kitab kami lebih paham tafsirannya seperti apa. Saya tidak pernah menafsirkan kitab Anda karena saya tidak paham kitab Anda. Yang saya tahu kitab saya di dalam Matius pasal 7 itu mengacu pada sebuah eskatologi, sebuah tentang ilmu tentang akhir zaman. Bahwa setelah Alkitab itu selesai, Alkitab itu jadi dan berakhir di Pulau Patmos, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu apa? Mereka mulai menuliskan kitab, ada nubuatan-nubuatan. Di tahun yang ke-500 muncullah orang yang bernama M. Oh, saya dapat wahyu dari Allah nih, nubuatan dari Allah nih. Nah, itulah Mesias palsu. Nah, muncullah Mormonisme, saya dapat wahyu dari Allah nih. Muncullah Saksi Yehova, saya dapat wahyu dari Allah nih. Itulah Mesias palsu. Mereka pakai nama Yesus nggak? Pakai sekali nama Yesus mereka pakai. Sehingga Tuhan bilang apa dalam konteks dalam Matius pasal 7? Aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku, hai sebuah pembuat kejahatan. Masa seseorang yang dipilih Allah diskakmat oleh Allah itu sendiri lagi? Tidak ada.
ketika Rasul Paulus dipilih oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri, tidak ada kata di mana Tuhan menarik kembali perkataannya, tidak. Kalau Rasul Paulus itu bukan seorang rasul atau seorang utusan Allah, berarti para rasul yang lain itu pasti sudah bantah itu. Paulus kau bukan rasul, Paulus kau bukan rasul. Tapi tidak ada rasul yang bantah, karena rasul-rasul itu pun tahu, Ananias pun saksi bahwa dia dipilih oleh Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin ini open closing untuk Bang Zuma dan juga open closing untuk saya, Bang Zuma ya. Kita selesai, karena silakan open closing, Bang. Ya, baik, saudara saya ya. Pada dasarnya kita saling menghargai ya. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan perspektif pemahaman saya terkait Amsal 3 dan 5. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Paulus, ini sebagai penutup dari saya. Coba Anda lihat, kalau Anda punya kitab sekarang, buka dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Nah, kalau Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, itu kontradiksi. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kalau di 97 mereka mendengarkan, kalau di data Kisah Para Rasul 22 nomor 9 justru kebalikan. Murid Yesus tidak mendengarkan. Satu, itu sudah satu terbukti bahwa Nabi palsu itu tidak mungkin berbicara benar. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4, di situ dituliskan, dia Paulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku, Saulus, Saulus. Ini sangat jelas. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4 dikatakan, Paulus sendiri aja yang rebah. Sedangkan di Kisah Para Rasul 26 nomor 14 semuanya rebah. Itu dua. Yang ketiga, Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Ingat, tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Ini apa maksudnya? Di dalam Kisah 98 diceritakan bahwa Paulus setelah bangun, dia buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16 diceritakan setelah bangun, Paulus melihat Yesus menampakkan diri. Yang satu buta, yang satunya melihat. Inilah bukti bahwa apa yang diterangkan oleh kitab saudara yang mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu dalam Matius 7 nomor 15, itu bukan cuma satu nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, berarti jamak, yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka berarti jamak, adalah serigala yang buas. Berarti bukan cuma seorang. Ada banyak nabi palsu yang kompak kemudian menceritakan satu perkara, tetapi tidak kompak di dalam menarasikan. Karena kontradiksi. Yang satu mengatakan melihat, yang satu mengatakan buta, yang satu mengatakan sendiri rebah, yang lainnya mengatakan rebah semua. Itu jelas tuh. Inilah bukti bahwa dari data ini kita bisa membuktikan. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau dalam hal ini saja sudah kelihatan nyatanya bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada dalam ajarannya, maka begitu juga ajaran tentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, bagaimana mungkin kemudian disebut sebagai kutukan? Bagaimana mungkin kemudian Nabiullah, Rasulullah mati dengan cara terkutuk? Gak mungkin. Nah, untuk itulah kemudian sebagai kesimpulan dari saya, mari saya mengajak teman-teman Kristen telah Bible dengan menggunakan akal sehat, dengan berstandar kepada Amsal 3 nomor 5. Jangan kepada doktrin dan iman gereja. Jangan doktrin bapak-bapak gereja. Tapi belajarilah Bible itu sendiri-sendiri. Kaji dengan menggunakan akal sehat.
insya Allah kalian akan menemukan kebenaran, menjadi pengikut Yesus yang setia. Demikian dari saya, mohon maaf ketika ada kata-kata yang closing statement Bang Zuma ya, saya 3 menit saya juga pasti closing statement. Masa Oke, silakan saudaraku. Sebelumnya saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu semua dari saya pribadi. Hal-hal yang benar itu berasal dari kitab yang kita gunakan. Kemudian kepada teman-teman typing baik di Komal ini maupun yang di YouTube, terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Kalian luar biasa. Salam tauhid, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Oke, saya closing statement bahwa saya tetap berpendapat dan Alkitab tetap berpendapat bahwa Paulus itu adalah utusan dari Allah. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya ingin closing satu statement bahwa ada satu ayat yang Bang Zuma sendiri tidak baca di ayat ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglian. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah jalan yang bernama jalan lurus dan carilah orang rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Di sana ada orang yang bernama Saulus. Ia berdoa sekarang. Saksinya bagaimana seorang Ananias bisa tahu Saulus itu ada di Damsyik dan sekarang dia menuju ke rumah seorang yang bernama di jalan lurus itu, seorang bernama Yudas itu. Ananias tahu dari mana? Kalau bukan roh Tuhan, roh Yesus itu datang kepada Ananias. Ini bukti bahwa Yesus betul-betul memilih Paulus sebagai muridnya. Lanjut ke ayat yang lain, bahwa saya ingin membuat sebuah statement bahwa Bang Zuma tidak pernah membaca Alkitab itu ayat itu sampai ke bawah. Ketika orang Muslim berdebat dengan orang Kristen, dia tidak pernah membuka satu hanya mengutip satu ayat tapi tidak membaca konteks ayat-ayat sampai ke bawah. Itu tidak pernah. Tapi saya ingin mengajak orang Kristen tetap berteguh di dalam Kristus, tetap berakar di dalam Kristus, karena kamu akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena Yesus menjanjikan banyak hal tentang kekekalan. Yesus menjanjikan banyak hal. Tidak ada satu tokoh agama di dunia yang berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu, akulah adalah jalan kebenaran. Tidak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat Bapa berarti engkau melihat aku. Ini dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bahwa dia dengan Allah itu adalah satu kesamaan. Adalah satu. Ini sangat jelas. Tetaplah berpegang teguh pada iman Kristen. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya. Maaf kalau saya ada salah-salah Bang Zuma ya. Thank you. Oke, sama-sama kawan. Saya pun mohon maaf ketika ada sesuatu yang menurut saudara saya